sarang saha ya. Sarang saha. Nikolis ya Nikolis. Nikolis ya deh. Abi gelis. Ami resep ka Abi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam sahabat yang bercerita. Welcome back to our channel. Kali ini dengan saya Putra Mardika dalam channel kesayangan kalian yang bercerita, dimana kita selalu menceritakan kisah-kisah orang-orang yang mempunyai pengalaman gaib dan spiritual. Dan kali ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa yang namanya Kang Zaki. Beliau ini seorang pegawai swasta, tapi beliau ini mempunyai bakat yang sangat luar biasa. Kalau misalnya kita sebut namanya seorang tarot reader gitu ya. Nah, Kang Zaki langsung aja ya. Nah, kan kalau misalnya kita ngomongin tentang tarot teh, banyak orang yang tanda kutip pro kontra. Ada yang percaya sama ada yang enggak. Cuma saya pengen tahu nih dari awalnya gitu kan. Sebetulnya dari kacamata sudut pandang Kang Zaki sendiri tentang tarot itu seperti apa sih? Awal mulanya dari mana gitu? Jadi kalau yang aku tahu ya, originalnya itu datang memang dari Gypsy lah, Europe something pokoknya. Terus adalah seorang pelukis yang mulai ngelukis si kartu-kartu tarot itu. Nah, setiap kartu tarot itu punya meaning masing-masing gitu. Dan nggak harus jeplak di depan kayak satu gambar ini artinya jelek, belum tentu jelek. Karena masih banyak meaning yang lain di dalam artian setiap kartu tarot itu. Nah, terus kalau menurut aku dari kacamata aku untuk orang yang pro kontra nih tentang tarot itu balik lagi sama dirinya sendiri. Kalau misalnya dia nggak percaya tapi mau nyoba tarot, berarti dia masih penasaran dong. Nah, berarti itu sebenarnya balik lagi sama orang-orangnya antara mau terima atau enggak. Nah, cuman memang untuk aku sendiri, case-nya aku sendiri, untuk yang tarot yang aku pelajarin, yang aku apply, yang aku aplikasikan gitu ya, nggak se-harsh, sebetulnya tarot itu nggak se-harsh atau sekasar yang orang-orang bayangkan gitu. Karena kan banyak tarot reader juga yang kayak ngomongnya terlalu kasar untuk bilang, oh kamu besok akan celaka, oh besok kamu akan sakit, oh keluarga akan apa, sebagaimana itu. Sebetulnya tarot ini menurut aku sih lebih ke, kalau dari kalau dari bahasanya aku, tarot ini hanya untuk ngelihat hidup kamu dari jauh. Di balik apa yang kamu mungkin lupakan, kamu nggak kamu nggak fokus sama something yang membuat nanti kedepannya berantakan gitu. Kalau gitu. aku sih tujuannya untuk kayak reminder orang nih, misalnya orang lagi ada usaha gitu, kamu harus dilihat dulu nih, misalnya keluarnya kartunya Three of Pentacles, itu kan masalah uang. Kalau Three of Pentacles itu biasanya dia showing time, menunjukkan. Ada bisa kalau misalnya kamu lihat intuitif, ngelihat orangnya apakah dia lebih show off tentang pekerjaannya atau kelihatan iya padahal enggak, kayak gitu kan. Nah, si kartu itu cuma untuk nge-reminder aja, lu jangan show up di depan tapi lakukan aja dulu yang benar, kayak gitu-gitu. Jadi bukan yang serem kayak orang-orang bilang. Soalnya kan kalau misalnya kita ngelihat tarot, kalau misalnya aku sendiri ya, aku tertarik sama gambar kartunya gitu kan. Cuma kan emang ada beberapa kartu tuh kan yang nyeremin gitu ya, katakanlah card of death atau apa gitu ya. Abis itu begitu pas kita, moga-moga gua nggak dapet kartu ini gitu kan, kayak gitu. Nah, cuma jumlah kartu tarot tuh ada berapa sendiri? Yang aku pakai sekarang yang kartu deck White Reader itu jumlahnya sekitar 74 kalau nggak salah. 74 kartu. 74 kartu, dan artinya beda-beda banget. Oh gitu. Jadi kayak mention nih kartu deck tadi ya, karena kan banyak orang yang takut kalau misalnya keluar kartu deck, lu besok mati, lu besok sakit, apapun itu. Padahal kartu deck itu menurut aku ya, itu kartu bagus. Karena bagus sih? Kartu bagus menurut aku ya, karena kartu death itu bisa disimbolkan sebagai penghentian stage life kamu. Dalam tanda kutip gini, contoh, seorang bayi nih lahir, dia awalnya hanya tiduran aja, besoknya dia merangkak, besoknya lagi dia jalan. Nah, jadi itu tuh dari bayi hanya bisa diam saja, mati,
hidup lagi di stage berikutnya itu balita gitu. Jadi maksudnya siklus kehidupannya siklus selanjutnya kehidupannya lah gitu ya. selanjutnya, betul. ABG ke dewasa Betul. gitu ya. Hari ini kamu misalnya lagi pusing gara-gara bisnis, terus dapat kartu debt, mungkin kamu dikasih tahu bakal ada pencerahan. Karena kan di gambar itu ada kuda. Itu tuh sebagai sosok berani, ya, berani mengambil keputusan. Terus ada si apa namanya? Ada 3 orang kalau nggak salah di situ. Ada yang pakai mahkota itu sebagai simbol berwibawa. Terus ada logo perempuan yang artinya punya hati seperti manusia. Lalu ada sosok anak kecil yang artinya polos, tanpa muatan. Tanpa muatan itu berarti nggak, kalau misalnya aku pengen dapat 1 poin nih, aku bukan gara-gara aku pengen apa, tapi gara-gara memang aku harus menuju poin itu. Paham maksudnya? Iya, ngerti. Jadi what's next-nya lah ibaratnya gitu. Ya, gitu. Dan terus ada 1 karakter lagi yang mati dilangkahin kuda. Nah, orang itu disimbolkan mahkotanya ada 3 kalau nggak salah. Mahkota ada 3 itu simbol dari egois, terus keakuan diri dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita punya egois, serakah dan sebagainya, kita nggak akan melewati perubahan itu. Justru orang yang berwibawa, punya hati manusia dan polos yang akan mengikuti perubahan itu. Intinya sih kayak gitu. Oh gitu. Bukan semena-mena mati, sakit, bencana, bukan gitu doang. Sudah gitu kan. Kan serem banget. Soalnya kan apa ya? Kalau ya mungkin ini ya. Mungkin kalau misalnya dulu mah gue inget sih dulu ada film zaman dulu tuh namanya Cassandra ya. Telenovela zaman dulu lah gitu kan. Dalamnya tuh kan ada kayak kartu itunya Gipsy. Abis itu kan orang ngelihatnya wah diramal nih pakai tarot. Set keluar kartu dia. Waduh, mampus nih gue ntar lagi kan kayak gitu kan. Gitu. Cuma emang ada juga aku ngobrol sama temen beberapa temen yang dia tarot trader juga gitu. Jadi mereka menggunakan kartu tarot itu lebih untuk kalau misalnya kita bilang memotivasi kali ya. Yes, memotivasi hidup orang ya. Betul. Gitu ya. Jadi as a tarot reader juga kita harus hati-hati nih. Hati-hatinya karena kita lihat juga mentali orang-orangnya. Nggak semuanya bisa terima telak gitu kayak. Aku juga nggak keras-keras amat sih. Cuman kan tetap ada orang yang nerima terlalu apa namanya? Terlalu parno, jadinya dia malah nggak ngejalanin hidupnya dengan benar gitu. Kalau udah ditaruh, ada yang kayak gitu, macam-macam. Iya. Jadi mempengaruhi atau ya langsung ya? Mempengaruhi sih, kayak orang-orang tuh mempengaruhi banget. Jadi bisa sampai tersuggest ya? Iya. Nah, jadi as a tarot reader tuh harus hati-hati, jangan semena-mena gara-gara kartunya jelek dikasih jelek gitu. Gara-gara kartunya bagus, ini banyak uang apa segala macem dikasih. Terlalu kayak gitu malah orang kayak jadinya santai nanti juga kata si tarot reader bakal dapat uang gede gitu. Nah itu juga harus hati-hati, makanya banyak kartu kan di kartu itu ada 4 ya. Ada wand itu usaha atau tindakan kita. Terus ada sword itu pemikiran, pedang. Ada juga pentacles, logo uang. Ada juga si yang terakhirnya itu cups itu relationship. Kita lagi ngobrol kayak gini, ini kan juga lagi relationship ya, lagi berhubungan. Nah itu juga ada 4 itu. Jadi berkesinambungan antara keluar uang banyak tapi si pemikirannya jelek, jadinya artinya apa gitu. Oke, jadi kayak gitu ternyata ya kalau misalnya tentang tarot ya. Yes. Oke. Cuma kan sekarang gini, sahabat-sahabat sekarang kan pasti penasaran, ya kan? Tadi begitu awal masuk langsung ngomongin tentang tarot, jebret gitu kan ya. Sekarang pasti penasaran kesehariannya sebagai apa sih kan? Gitu. Jadi katakanlah lahir di mana gitu kan. Habis itu kegiatan sehari-harinya seperti apa gitu. Kan nggak akan mungkin tiba-tiba dilahirkan langsung megang kartu tarot gitu kan. Jadi aku Zaki ini sebenarnya seperti manusia pada umumnya. Normal guys, makan sangu. Makan nasi ya, dan masih kerja, pegawai swasta juga. Terus kesehariannya ya bekerja, terus main. Kalau misalnya ada yang mau diri untuk hidupnya, aku bawa tarot gitu. Terus juga macam-macam sih, segala multi talented ya. Baik sekali guys. Aku orangnya ini ya sombong ya, agak sombong, nggak apa-apa kan ya. Nggak apa-apa, yang penting sombong dulu guys. Sombong dulu aja gitu. Oke. Nah soalnya apa ya, kenapa tadi kan kita nanya dulu soalnya aku penasaran nih gini, kalau misalnya kita sebagai seorang tarot reader gitu kan, itu apakah
sebuah kemampuan yang memang harus ada basic untuk menggunakan itu, apa bakat atau emang gimana gitu. Nah, jadi tarot reader tuh ada digolong jadi 3 juga nih, yang aku tahu ya. Jadi memang ada yang non magis atau misalnya intuisi, full intuisi. Terus juga ada yang pakai magic juga, ada yang intuisi sama si magic. Nah, itu ada tiga golongan itu, tergantung kamu mau pilih yang mana. Sebenarnya tarot itu bisa dipelajari untuk semua orang, ya, bukan gift tiba-tiba si gambarnya pada hidup gitu, pada enggak kayak gitu, tetap ada meaningnya. Cuman ya harus kalau misalnya intuisinya diasah, lihat juga karakter orangnya, terus juga dilihat possibility yang ada. Jadi nggak cuman karena ya balik lagi karena kartu death ya artinya mati doang, enggak. Jadi harus buka general gitu, buka pemikiran sebesar-besarnya supaya orang nggak serem gitu, nggak aneh-aneh gitu. Iya, soalnya kan mungkin orang pada saat pas dia datang ke seorang tarot reader itu kan tarot reader itu kan dia pasti ada ada harapan kali ya. Iya. Ya kan? Oh, gue pengen dibuka nih. Kan rata-rata kayak gitu ya. Iya. Penasaran gitu kan. Ya what's happen dalam hidup gue yang lagi mungkin kayak sekarang lah gitu kan. Nah ini juga ya buat pesan nih ya buat orang-orang yang mau dibacain atau di tarot reader gitu ya, di reading gitu ya, mau dibaca. Itu jangan terlena sama orang yang bisa nge-push button kamu. Gimana tuh? Jadi misalnya kayak gini, orang datang. Kalau misalnya aku datang tiba-tiba aku tuh lagi capek gini, orang itu bakal ngulik dong, kayak yang oh ini berarti orang lagi capek. Dibuka kartu artinya apa? Iya, kamu gara-gara gitu gara-gara ada yang ngikutin apa segala macam kan bisa orang itu pandai untuk hit spot yang tepat gitu pada orang yang lagi reading gitu. Jadi kitanya terlena kayak iya banget. Tujuannya kamu datang ke seorang tarot reader buat apa? Kalau misalnya cuma bilang iya banget. Nah, itu tuh aku tuh kayak pengen kalau aku lagi bacain tarot tuh kadang misalnya Jak, aku mau ditarot dong, soalnya jangan dulu bicara, nanti kita dibuka aja. Jadi akunya nggak bias, bahasanya nggak gara-gara kamu lagi capek aku bukanya kamu lagi capek ya gitu. Sebelumnya cerita aku lagi masalah sama orang ini, kamu lagi masalah sama orang hurufnya A gitu, biar nggak kayak gitu. Jadi banyak orang-orang yang karena terlalu excited ketemu tarot readers udah belum apa-apa udah aku tuh capek banget bla 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 bla. Di situ jadinya buat orang-orang nih, saran aku kalau misalnya kamu pengen benar-benar dibaca, datang ke tarot reader, aku mau dibaca, minta tolong pas di reading baru jangan se-excited iya banget. Kalau misalnya kamu udah makin excited oh iya banget gitu ya, ngerasa cocok, dia akan nge-pushnya di area itu aja. Aku juga sebelumnya pernah kayak gitu, gara-gara dianya ekspresinya kayak gimana, akhirnya aku tuh bacanya yang segitu-gitu aja gitu, yang lainnya yang dilupakan gitu. Padahal harusnya kamu datang tuh tujuannya untuk apa gitu. Solve problem lah ya, ibaratnya. Iya. Cari dukungan lah ibaratnya dari orang lain gitu, saling sharing. Cari otak ketiga lah gitu. Otak ketiga. Maksudnya kalau misalnya orangnya kalau yang kenal kan agak bias ya, agak mendukung apa yang ingin kita dengar. Biasanya kalau orang yang nggak kenal, biasanya kan menurut aku walaupun menurut kamu ini benar tapi kayaknya bagusan yang ini deh. Atau misalnya coba deh dipikir lagi kayak gitu-gitu. Oh gitu. Berarti ntar kalau misalnya katanya ini sahabat-sahabat nih ya, sahabat yang bercerita ada yang penasaran nih gitu kan, mau pengen coba dibaca dong kartu tarotnya gitu, bisa kontak kita ya, ntar sama kita disambungin ke Kanjak ya. Minum dulu. Ini guys, kita kopinya dari Market Coffee. Ini kopinya enak banget loh. Serius, kopinya enak banget. Dia nggak asam di lambung. Habis itu juga buat kita mah harganya terjangkau lah, gila, terbaik lah pokoknya mah. Dia alamatnya di Jalan Kebon Duit nomor 10, tempatnya enak buat nongkrong. Jadi buat teman-teman yang ada di sekitar Bandung, datang aja ke sini, kita ngopi bareng, ya. Di mana? Kopi susu. Suka ngopi kan? Suka yang banget. Ini ada ramnya. Ram kawat. Maksudnya rum. Ini original. Enak. 1 sampai 10 nilainya 12,5. 1 sampai 10 nilainya 12,5. Berarti wajib kesini guys ya, asli. Soalnya kalau misalnya cuma ngeliatin doang mah nggak afdol, asli ya enak banget ya, udah nggak akan kerasa. Datang lagi kesini nya.
Kang Jaki, Yep. aku jujur penasaran ya. Dari kecil udah sensitif atau ada sebuah kejadian atau sebuah momen di mana Kang Jaki jadi apa ya? Jadi sensitif dan bisa jadi seorang tarot reader atau gimana gitu? Oke, kalau yang sensitif maksudnya ke ini kan ke gaib ya, ke gaib. Nah kalau misalnya dari kecil sebetulnya enggak consider myself as indigo, enggak ngira aku indigo bisa lihat paranormal, enggak, karena memang dari kecil biasa aja gitu sebagai manusia pada umumnya, balik lagi ke situ ya. Cuman perasa ya, sensitif ya, mulai beranjak dewasa baru pernah ngelihat beberapa kali. Langsung awalnya ya jump scare gitu, langsung hai gitu doang. Langsung gitu aku kaget. Itu beranjak dewasa karena udah ngerti juga kan provokatif apa dari film segala macam. Jadinya iya gitu, setan bisa ngebunuh aku gitu kan, makanya takut. Nah terus pas umur berapa ya, 2 sekian udah mulai dewasa ya, dekat-dekat ini nggak dekat-dekat ini sih, beberapa tahun yang lalu. Dulu aku kerja di Jakarta jadi personal assistant. Nah jadi bos aku tuh lagi lagi suka banget sama ilmu lah, kaji diri kayak gitu, include meditasi. Oh iya. Sebagai pribumi kan harusnya meditasi tuh bahasanya apa ya, permisi lah, tawasul apa kayak gitulah namanya. Cuman kan pada saat itu aku nggak tahu ya, meditasi ya merem, satu titik, fokus konsentrasi gitu ya, nafas dan sebagainya. Pada saat itu aku menikmati karena ngurangin anxiety gitu. Jadi hidup seharian tuh kayak yang nyaman, seneng aja gitu, nggak ada beban. Awalnya gara-gara itu keenakan meditasi, terus lagi pelajaran, lagi pertemuan lagi, meditasi lagi. Ada yang aneh, bukan ada yang aneh ya, aku nggak tahu, aku terlalu menikmati meditasi itu. Orang-orang lain meditasi diam, tapi aku tuh gerak-gerak. Jadi ya tangan naik lah, badan kemana, kayak ular gitu. Kayak ular. Aku sih nggak ngerasain, aku ngerasanya sih ada yang megang gitu, ada ya nggak dimegang, tapi kayak tangannya naik sendiri apa segala macam. Nggak tahu, anggap aku gila kalau misalnya ngerasain itu, tapi ya, aku ngerasa itu. Nah terus somehow katanya itu apa namanya, si protection aku terbuka. Apa namanya, terbuka lebar, jadi makhluk yang kayak gitu tuh kan keluar masuk gitu. Sempat berarti sorry kalau misalnya pas lagi jalan kemana gitu, tempatnya agak angker gitu, suka tiba-tiba set gitu. Iya, pernah lagi sholat Jumat. Lagi sholat Jumat, panas terik, kebagian di luar lagi sholat, tiba-tiba nggak sampai kayak gimana, cuman udah tahu hawa-hawa ini kayaknya mau something happen gitu. Akhirnya nggak sholat gara-gara nyubitin diri sendiri sambil istighfar kan. Daripada aku gitu kan, jadi aku cuma istighfar gitu sambil sholat. Jadi nggak di mana aja, sampai kayak yang lagi jalan ke sini ada yang masuk. Kalau dulu ya, dulu tuh kayak gitu karena nggak tahu ini tuh, nggak tahu gift, nggak tahu bencana, nggak tahu apa, jadinya sempat ngerasa kayak ini orang aku gila kali ya, apa aku nyari perhatian, apa aku pengen dilirik orang, oh si Jaki bisa lihat orang gitu, bisa lihat orang, bisa lihat yang begitu, bisa lihat yang kayak gitu gitu ya. Padahal aku nggak pengen kayak gitu karena nggak nyari juga, nggak mendalami juga, cuman ya kayak tiba-tiba aja masuk keluar. Sempat katanya ada yang bilang, oh ini turunan dari sini, oh ini yang masuknya sampai 30 orang. Aku mikir badan aku ini kosan apa ya, isinya manusia banyak banget, 30 gitu, puluhan gitu. Atau kalau gitu mengantri kayaknya apartemen gitu. Jadinya bingung gitu. Jadi sempat ngerasa diri jadi agak sedikit malu juga sih, minder karena kan takutnya cuma dicari perhatian. Paling nggak suka tuh kayak gitu, soalnya kan ya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasain gitu, karena kan tiba-tiba jebet masuk
tiba-tiba ketawa sendiri, tiba-tiba lagi nongkrong sama teman-teman, tiba-tiba hahihi sendiri. Kayak gitu pernah di stage itu karena nggak tahu cara Kontrolnya cara kontrolnya, cara gimana bawainnya supaya nggak supaya nggak berantakin tempat orang. Nggak berantakin tempat orang. kan soalnya gini loh, ada yang pada saat pas orang masuk gitu ya kan, kalau misalnya kita ngeliat di TV atau apa gitu segala macam masuk, gimana aja abis itu keluarnya sampai ditarik apa segala macam gitu. Ngalamin kayak gitu juga nggak sih? Nggak, pembersihan gitu maksudnya. Jadi kayak harus diapain gitu baru keluar gitu. Sempat sampai dibersihin, bawa kelapa apa segala macam pernah. Gitu. Karena dan menurut orang-orang yang anehnya itu ketika yang begitu masuk, itu tuh kan ada orang yang fully out gitu, nggak sadar apa-apa gitu, total loss gitu. Ada orang kayak gitu, kan serem ya. Nah aku tuh yang di mindsetnya aku, kalau misalnya lagi ada yang masuk tuh kayak kita tuh di dalam box, terus aku ada dan yang bersangkutan juga ada di situ gitu. Nah nanti yang keluar appear di permukaan nggak tahu siapa. Nah habis itu yang tadi dibilangin ada yang ngomong nih, masuklah 30 dua lusin itu guys, berarti 2,5 lusin. Iya. Nah habis itu pernah nggak pada saat pas udah tahu gitu, cobalah datang kalau misalnya kayak yang sekarang kan di Rukiah atau apa gitu. Itu gimana? Pernah? Sempet nanya-nanya ke medis non medis karena kan aku ngerasanya kayak yang ini ya tadi balik lagi, aku takut gila, takut apa gitu, tekanan apa tertekan hidup aku apa kayak gimana gitu. Nah terus sempat dibersihin tuh katanya iya kamu isi ada yang nempel nggak cuma 1 tapi puluhan 30 gitu kan. Jadi waktu aku ada videonya tapi nggak tahu udah kemana kayaknya. Jadi waktu dibersihin tuh keadaan ada yang lagi garuk-garuk. Aku sendiri sih lihat video sendiri tuh kayak aneh, ini ngapain gitu. Ada yang nggak nyadar berarti pada saat cekikikan, terus tiba-tiba ngerayap tiba-tiba kayak aku nggak ngerti gitu, siluman kadal gitu. Jadi macam-macam bentuknya, aku juga nggak, ya kenapa aku bisa kayak gitu juga nggak ngerti gitu pada saat itu. Itu pas udah dibersihin ngerasa nggak badan lemas atau gimana gitu? Yang jelas sih capek banget, terus dan ternyata nggak bisa dikeluarin, tapi katanya nggak bisa ditutup for some reason katanya gitu. Jadi ya selang dari itu tuh ya hidup aku gitu aja kerejetan, bukan kayak gitu. Maksudnya aku tuh kayak mindset aku tuh kalau lagi kehidupan normal ya seperti ini tuh kayak lagi pegang balon gitu, balon isi air, isi angin lah gitu. Jadi kalau misalnya aku lepas, tuh keluar semua kan anginnya kan. Jadi tuh selama itu aku kayak yang pegang diri aku gitu supaya nggak jangan aneh-aneh, jangan masuk atau kayak gimana gitu aja. Jadi di bawah sadar aku tuh udah kayak yang gini, pegang sesuatu, aku juga nggak tahu. Ya, at least udah ada cara buat kontrolnya lah ya. Dengan bagaimanapun itu caranya kita dengan hayalannya apapun itu, yang penting work lah gitu. Ya, it works lah buat kita gitu ya. Buat kita balap sendiri. Soalnya gini kan, ada teman-temanku yang memang tidak semua gitu ya. Tidak semua mereka sensitif. Cuma ada yang masuk bisa benar-benar mungkin kalau kata orang memanggil lah gitu atau gimana, atau memang dia sensitif abis itu ketempelan gitu ya. Nah biasanya kan orang-orang yang kayak gitu tuh suka ada side effect-nya ya. Maksudnya kalau misalnya tadi Jakima kan ngomong waktu pas awal kecil dulu sempet jump scare, ya kan. Nah sempet nggak ada kejadian udah rada gede jump scare dan itu serem banget gitu. Sampai sekarang masih ingat ada. Yang bikin gitu. Ada, jadi kalau waktu itu rumah aku kan di antara 2 gang ya. Jadi lewat depan bisa, lewat belakang bisa gitu kan. Yang di tengah-tengah, literally tengah-tengah. Nah pada saat itu orang-orang sekitaran rumah
karena banyak cerita, ada yang lihat kepala buntung lah, ada yang lihat manggil-manggil di air karena kan ada sungai. Oh, ada sungainya. Terus juga ada yang lagi apa ya bahasa Indonesianya ucang angge. What the meaning of ucang angge? Giginian Ya gitu. buat yang nggak tahu ucang angge, ya itulah visualnya ya. Nah ada yang kayak gitulah, pokoknya ceritanya banyak lah serem-serem di situ. Makanya orang-orang lewat jam 11, lewat jam 12 tuh nggak ada yang berani lewat situ. Kalau orang tetangga rumah, tapi aku ngerasa nyaman aja lewat situ, nggak takut. Flat aja gitu. Flat aja, malah ya jalan seperti biasanya, pulang jam 1, jam 2 biasanya kenakalan remaja pada saat remaja, itu. Jadi jalan-jalan aja lewat situ. Pada suatu hari aku tuh bareng temen aku mau ke arah Cimahi. Jadi dia dropnya cuman bisa di gang yang depan. Oh iya. Yang satu lagi di mana kata orang enggak serem, aku ngerasa di situ serem banget. Karena sebelahan sama gedung-gedung bukan gedung sih, fungsional gedung, tapi kalau malam tuh nggak ada orang kayaknya, gitu. Nah, aku tuh serem banget lewat situ. Pada suatu hari harus lewat situ. Udah jalan aja masuk gang, terus ngelewatin tiang listrik dilewatin, baru 5 langkah. Si tiang listrik tuh kayak ada yang mukul keras banget. Jadi bunyi Tang gitu kan. Padahal aku jalan sendiri. Dikira yang ronda ya. Dikiranya ada yang ronda gitu, tapi si yang rondanya nggak ada karena aku tahu aku jalan sendiri gitu. Makanya aku refleks lah balik badan kan, balik ke belakang, lihat ke belakang. Nggak ada siapa-siapa. Balik ke depan udah ada. Apa? Ya bentuknya yang dibungkus. Yang dibungkus. Jumping candy. Yang dibungkus, iya. Dan suaranya sampai sekarang tuh kalau misalnya lagi sendiri takut, kayak apa namanya, kebayang gitu suaranya. Karena yang aku lihat pada saat itu sih apa ya, orang asma tapi akut dan lagi kambuh parah gitu. Dalam bentuk itu Suaranya tuh kayak gitu, kayak yang tarik napas kayak yang kayak ya kayak gitu-gitu, apa suaranya kayak gitu. Terus guys, ntar merinding. Merinding. Terus mukanya kayak ditempelin oli. Karena hitam tapi Hitam, basah gitu, kayak basah. pengen nempelin mic cleanser apa tuh, pengen bersihin gitu. Iya. Mungkin kalau sekarang mah udah ada filter yang bagus kan di aplikasi, jadi nggak terlalu serem. Karena kan becek gitu, kayak lumutan nggak suka gitu kan. Dan pada saat itu sih yang dilakukan adalah balik badan, nggak bisa lari karena lutut udah kayaknya kosong, nggak tahu di mana. Pagar warga tuh aku gini kayak sekarang. Nggak bisa lari. Ngerayap gitu. Karena kan saking takutnya gitu jalan nggak bisa. Jadi udah ngerayap aja sampai luar. Terus aku cerita sama mama aku. Iya. Mama dicegat ini. Terus kata mama aku, bukannya liatin, ambil tali pocongnya, bagus buat usaha. Aku ngerasa bukan anaknya mama. Sakit hati. Jadi kayak gitu ya pengalamannya ya. Iya. Banyak banget gitu berarti. Udah sekian banyak pengalaman macam-macam ya. Macam-macam ya. Ini sorry gue nge-vape nggak apa-apa? Nggak masalah. Santai-santai. Udah pernah nge-vape belum? Dulu pernah. Habis itu? Tapi nggak ngerti caranya. Nggak ngerti caranya. Ya kan soalnya kalau nge-vape kan ada yang kan kalau ajakin ngerokok ya, ngerokok kan ada yang DTL kayak gini, yang asapnya bisa banyak, rasanya kerasa. Habis itu ada yang nyantai kayak gini. Ini sebenarnya lebih mirip kayak ke rokok dia rasanya. Habis itu kita pakai liquidnya nih yang baru nih, buko-buko nih. Dia strawberry, habis itu ada krimnya gitu. Manis, asam, segar, ada berry jelly-nya juga. Dan yang paling penting kalau misalnya kita biasanya nyedot liquid creamy terlalu sering ya, nanti kan enak. Nah kalau ini enggak, soalnya ada gurih coconutnya. Nah ini jatuh, jadi cobain deh, cobain. Ya. Jadi sedotnya kayak ini aja, kayak apa, kayak nah di mulut keluarin. Tekniknya yang salah. teknik salah. Masih rada kaget. Iya, karena aku biasa ngerokok. Sebenarnya sama aku nggak tahu aku ngerokok. Bong. Jadi kalau itu sedotnya santai dulu aja, sedot santai, habis itu keluarin. Dia lebih di flavor lebih. Tapi masuk juga kan? Nanti kalau misalnya udah terbiasa masukin dalam. Biasa. Nice kan? Enak banget.
Masih. creamy, ada stroberinya, terus ada savory-nya dikit. Asam-asam segar, Asam-asam. jadi nggak ngebosenin lah rasanya. Iya. Nah kalau misalnya buat teman-teman yang pakai mod kayak gini, mau pakai RDA, mau pakai tank, RTA, bisa pakai coil dari coil kita, Vios Clapton, ya. Dia aman banget buat box mod, buat Hexom, buat bulldozer dan segala macam jenis elektrikal yang lainnya. Tapi ini pembakarannya sempurna. Jadi kita dapat flavor itu tidak dari split back. Kita dapat flavornya dari asapnya. Dari uapnya, sorry. Bukan asap uap, guys, ya, dari uapnya. Nanti boleh di-follow untuk liquidnya. Vapeology Official, abis itu Indonesian Real Juice sama buko.id. Kalau misalnya untuk coilnya bisa cari infonya di coilkita.id. Oke. Ya, lanjut lagi apa sambil nge-vape? Boleh. Pakai dulu aja santai. Aja Ki, gue penasaran nih. Kan udah saking sering sensitif apa segala macam ya. Pernah nggak dapat kasus yang berhubungan dengan hal gaib tapi ada hubungannya sama klien? Pernah, tapi mungkin nggak disebut klien ya, teman. Oh, teman. Sebetulnya ya, teman. Jadi pada saat itu temen tuh ada entah tetangganya, pokoknya ada yang meninggal aja di satu tempat. Nah, dia tuh ke sana. Terus balik dari daerahnya, datang ketemu sama teman-teman gitu. Emang teman aku tuh nggak pernah baca doa sih orangnya. pernah baca doa. Kayaknya cuma masuk kamar mandi doang dia berdoa gitu. Kalau yang lain kayak kan kita mulai hari masuk kemana gitu yang aneh-aneh kan tetap Makan berdoa segala ya. macam ya. Ada base-nya lah gitu. Nah dia tuh nggak pernah. Terus waktu ketemu aku dia kayak ada bawa something ya, ketempelan lah dalam tanda kutip. Gampang mau ketempelan gitu guys. Emang dia pas datang tuh aku bilang ke dia, ngapain sih bawa-bawa yang kayak begitu gitu. Oh jadi itu ke scan maksudnya Ajaki bisa ngelihat, bukan ngelihat for some case sih pernah kelihatan gitu wujudannya, bentuknya. Waktu itu wujudnya manusia, tapi kepalanya oglek-oglek. Jadi ternyata katanya dibunuhnya meninggalnya itu di patah lah lehernya gitu ya. Ya. Nah, aku bilang nih laki-laki sesuatu sama leher. Terus akhirnya, oh iya kenapa kamu tahu padahal aku belum cerita gitu. Dan dari situlah diorek lagi, sempet bahasanya apa ya, mediasi atau apa ya, nggak tahu. Oh jadi maksudnya lewat Ajaki gitu kan, mediasi lah gitu. Aku ya mediasi lah, meminjamkan tempat. Terus ya ada menyampaikan aja, dia nggak mau ngasih tahu siapa yang ngebunuh, cuman yang concernnya dia itu cuman anak-anak, ternyata anaknya ada 2 kembar dan lagi minta sepeda karena sebelum mau meninggal dianya OTW mau beli sepeda. Okay. Enggak, udah janji pengen beli sepeda, soalnya nggak tahu ya yang ini aku dan match sama cerita teman aku kalau si orang itu memang menyerahkan diri untuk itu. Iya, untuk diakhiri gitu. Oke. Ya sebagai orang tua sih ya guys ya. Kalau misalnya denger cerita kayak gitu miris juga sih. Yeah. Ya. Jadi sebetulnya apa ya? Ya mungkin kita kalau misalnya disebut paranormal, Ajaki bukan paranormal ya. Bukan penakut. Cuma gini deh, kita ngelihatnya siapapun itu dia punya gift, bisa menyampaikan pesan sesuatu, dan kita ngelihat dari manapun itu, jadi itu tersampaikan. Iya. Ibaratnya ngebantu. Tadi kalau misalnya kita ngomongin tentang ada yang menyampaikan pesan kayak gitu ya, itu kan kalau misalnya kita ngelihat ada orang yang dia secara sengaja, gue masukin ke dalam diri gue gitu kan. Ada yang kalau kita bilang mah gift lah, bakat gitu ya, bakat gitu kan. Nah berarti kan Zaki bisa secara sengaja atau tidak sengaja nge-scan. Iya. Nge-scan dalam artian yang ada di sekitar sini lah gitu ya. Nah pada saat pas tadi OTW ke sini atau mungkin sekarang ada di sini gitu, bisa kerasa nggak apakah ada yang gue pengen menyampaikan sesuatu atau apa gitu? Jadi memang kan balik lagi ya, aku memang nggak mendalami ya di sisi si goibnya itu, karena kan jujur aku tuh penakut banget, gitu. penakut parah, karena
ngelihat aja bisa seminggu nggak lupa gitu karena saking penakutnya. Nggak pernah nonton film horor karena takut. Sering dipaksa tapi ya biasa aja. Nah terus kalau misalnya untuk nge-scan, jadi kan posisi aku tuh sekarang kalau aku lagi buka, aku tuh kadang bisa minta izin untuk kamu deh gitu, nunjuk gitu, kamu yang masuk gitu, atau misalnya milih gitu. Nah kadang aku nggak bisa, jadi ya semasuknya aja. Iya, gitu ya. Jadi ya berarti kalau nggak ada tiketnya gitu. Kita cobain. Berarti kalau misalnya mau dicoba bisa dong? Bisa. Bisa. Tolong ya kalau misalnya aku ini disadarkan ya. Bisa. Oke guys, kita bakal coba ya. Masalah masuk atau enggaknya atau gimananya, kita tidak ada maksudnya nggak ada pengaturan apa sama sekali. Jadi ini benar-benar kita coba secara spontan gitu ya. Gimana, perlu suasana khusus atau gimana? Enggak, ayo udah, oke, silakan. Tapi kalau misalnya berisik maaf ya. Enggak apa-apa. Masukin aja sekarang. Ada yang kira-kira bakal kebanting nggak? Atau enggak, apa gitu mau diamankan dulu? Takutnya sih. Oke. Siapa ini? Pergi. Jadi masuk gitu. Kalau aku nggak bisa minta dia stay atau kayak gimana, nggak ya gitu aja, kayak terowongan masuk lepas gitu. Bentar dulu, tarik napas boleh? Tapi sorry. Oh iya. Air guys. Air minum dulu. Oke. Gitu proses bentukannya. Yang awal yang tadi itu pasti jadi pembuka. Yang teriak-teriak itu. Tapi kalau misalnya si makhluknya udah ngeganggu atau misalnya bawa nggak baik, biasanya disuruh pergi. Jadinya kadang nggak bisa di-keep gitu. Nggak bisa stay gitu ya? Nggak bisa stay lama gitu. Nggak tahu itu yang ngejagain, nggak tahu itu yang yang ngintil gitu. nggak tahu juga, nggak ngerti gitu. Cuman pada saat pas tadi ini kalau minum aja. Yeah. Pada saat pas tadi mediasi kayak gitu, bisa ngelihat, maksudnya bisa menggambarkan wujudnya seperti apa sih, yang ada di mana sih? Kalau yang tadi yang aku lihat, yang pada saat di box itu seseorang itu telanjang bulat aja. Telanjang bulat. Posisinya tadi. Cuma itu doang. Nude guys. Cewek? Cowok? Kayaknya ke perempuan, tapi bentukannya udah dibilang apa ya? Ada sesuatu yang aneh lah dari tubuhnya gitu, bukan manusia gitu. Oke. Agak ini ya guys ya, agak belum pernah kita dengar ya. Ya belum pernah kita dengar. Jadi sejenis manusia bentuknya tidak sempurna, mungkin tidak menggunakan baju yang tapi bisa. Oh ini sekitar sini gitu bisa nggak? Nah aku tadi bilang kan, jadi aku nggak bisa pilih gitu. Nggak bisa pilih Dan
hebatnya yang mendalami mungkin. Kadang kan misalnya bisa ketemu sama seseorang makhluk kayak gitu terus bisa ini kayaknya orangnya udah lama di sini, udah misalnya emang penunggu atau kayak gimana. Nah aku tuh nggak bisa tahu itu, cuman masuk, say hi, keluar gitu. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi gini guys, cukup membuktikan buat kita semua bahwa memang dunia itu ada. Maksudnya kita emang hidup tuh bersampingan gitu, bersampingan gitu. Kita berdampingan kok sama mereka gitu. Jadi yang pertama nggak usah takut gitu terus guys. Maafkan. Terbaik guys. Mana sih? Digigit bisa. Bisa mau lihat dulu juga boleh? Enggak sih. Ide mulai sama teman. Buangan ke sana. Lolos. Lolos Narik. Iya, narik. Enggak masuk. Enggak masuk. Enggak mau ya. Enggak mau. Mulai. Ngelain. Sumpah gagal. Minum lagi. Boleh. Good. Karena 80% tubuh manusia terdiri dari air. Masih mau diapit? Apa? Mau diapit nggak geser ke situ jadi aku masuk? Oh boleh enggak? Wawan di situ. Aku di tengah. Jadi enggak kieu. Gitu. Pabalatak. Kita di sini, aku di sini. Paling bentar di dia. Halo, satu lagi siang sore dan malam sahabat yang bercerita. Lagi nonton. Sorry hari ini aku nggak in frame ya, jadi digantikan dulu sama Pak suami. Nanti soalnya takutnya bersin nanti lagi ini kan ya bahaya virus ya. Dicoba lagi. Sok atuh rame, jadi aku juga nonton guys. Rame. Berasa nonton kebakaran. Bahaya. Sarang sahar. Salah lepas. Sama penyabakmu. Oh salah. Jangan dipegang. Kalau misalnya megang, ya yang standby di bunda langsung mungkin. Iya tuh iya. Itu direkam dari tadi tuh. Langsung. Sokat tuh. Enggak pegang. Kamu yang nanya. Wah, cari yang bisa ngomong. Lu tadi baru kokok what is the mean? Tadi mau khawatir soalnya kabengket ya nah. Saya ngomong lagi. Nah, aku nggak bisa milih. Kumaha cara milihnya? Coba deh sekarang bisa milih. Kamu maju kita. Jangan semangat, tetap putus asa.
Bisik gitu tadi dia udah gini. Bisik gitu. Enggak. Enggak. Dia enggak akan frontal kok. Enggak akan frontal. Enggak. Aduh, hampuran ya. Itu lah. Jadi rame gitu. Dia mah suka bisa. Enggak balik kayak soalnya naik motor jadi aku harus berhenti dulu ini mah setengah jam lah bisa langsung pulang sih gitu. Aing milihnya gimana sih? Iya, Jurik yang bisa ngomong teh dia nggak ngerti iya, gitu. aku tuh pengen rumahnya udah bingung milih. Gede. Sarang saya. Sarang saha. Nicolas ya dikucil. Nicolas ya deh. Abi gelis. Ami resep ka Abi. Yang ngilu. Sama mama, uing mah bumina di dieu. Jadi orang ngena, sih ngena. Apa itu? Apa? Bukan nama gelisah. Why? Itu pertanyaan aku. Kenapa untuk yang begini selalu suka sama aku? Nggak ngerti. Kejadian di hotel-hotel ya. Udah nanti off the record aja itu. Duh, mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Guys, aku cuma nongol sebentar doang. Doain cepet sembuh ya. Nanti next episode aku nongol lagi. Oke, sekarang sama Pak Suami dulu. Dadah. Cepet Lanjutkan ya. Iya, yang kayak gitu. Sekali lagi yang bisa ngomong. Yang bisa ngomong karena pilih-pilih dulu ya. Bye bye. Selamat yang bercerita. Jadi gitu ya. Ya gitu. Kelakuan aneh aku. Cuman ntar suka ada side effect-nya nggak sih? Karena tadi aja kan kalau misalnya kita ya adalah beberapa gitu kan yang masuk gitu kan, habis ntar ada side effect-nya nggak buat diri sendiri? Capek iya, terus kadang nggak kalau yang gitunya kuat atau apa, ada yang nempel, ada yang bikin nggak fokus kayak gitu, kadang jadi ngelamun kayak gitu-gitu aja sih. Tapi ya alhamdulillah belakangan ini sih udah tahu cara ngontrolnya, karena memang si pada saat pembuka itu nggak apa, aku bukan orang yang terlalu yang jago untuk nge-keep atau misalnya gimana gitu. Aku cuman kayak gitu doang, ngelewat, say hi, keluar gitu. Dibilang untuk. Tapi sih kalau kata saya mah masih mending kayak gitu kan, daripada udah masuk susah buat dikeluarin, ngikutin gitu kan. Iya, sih ya kayak gitu. Ribu guys, asli nggak? Gitu. Ya, maksudnya apa ya? Aku sendiri baru ngelihat maksudnya yang sesingkat itu, dan kalau misalnya saya boleh bilang sih ya guys ya, sahabat yang bercerita semuanya, Ajaki badannya kuat loh, jujur aja badannya kuat. Biasanya orang kalau misalnya udah masuk 1, 2, 3 udah lemas, udah tepar gini, kadang linglung, kadang nggak fokus segala macam gitu. Makanya tadi aku nanya gitu, side effect-nya apa sih gitu, takutnya ntar kan ya gitulah gitu ya, jangan sampai gitu kan. Karena misalnya kalau udah ngebuka nih, nanti harus lupa dulu sama apa yang kejadiannya. Soalnya kalau misalnya jadi apa ya, karena kan imajinasi aku itu kalau misalnya lagi nahan supaya, karena kan kalau misalnya kamu tuh harus tahan, kamu tuh harus punya sel, tapi kalau kitanya nggak punya visual di otak kayak gimana kan susah ya. Karena kan dari awal sekolah diajarin ini angka 1, ini angka 2, oh ya kayak gini bentuknya. Nah jadi kan selama ini imajinasi aku tuh, aku lagi pegang balon nih, isinya air atau angin lah. Jadi kalau misalnya aku pengen as a human, aku pegang di balon. Tapi karena biasanya karena udah lama karena nggak pernah masukin gitu, jadi sampai naik
megang balon ini nggak kayak lagi nggak mikirin terus. Jadi kan udah otomatis aja gitu kan. Kayak nggak lagi nutup, jalan-jalan tuh nggak lagi nutup gitu, tapi udah biasa gitu. Nah kalau misalnya udah kebuka sekali, biasanya agak fokus dulu buat si megang si balon ini teh fokus dulu, nanti lupa baru menjalani hidup normal. Soalnya dari tadi kalau misalnya aku perhatiin ya, pada saat pas katakanlah mau coba mediasi apa segala macam, tangan pasti gini-gini kan. Jadi soalnya kayak kayak yang dia lagi ngambil energi atau apapun gitu kan. Nah itu tuh aku nggak nyadar ya. Habis itu dan pada saat pas udah keambil tuh pasti set masuk, pasti kayak gitu. Nah itu tuh aku nggak ritualnya kayak gitu nggak. Bukan harus kayak gini, otomatis cuma otomatis sendiri gitu. I see. Ya guys, luar biasa sekali. lagi kayak yang mana ya? Aduh, ini sebetulnya nih ya, ada satu yang mungkin kita pengen coba, cuma karena memang Kang Zaki kan posisinya Azaki bukan terbiasa untuk milih, gue mau yang ini deh untuk mediasi gitu, bukan kayak gitu kan. Nah, walaupun memang ya di sini banyak cerita gitu guys, banyak cerita gitu. Jadi bukan yang mendalami harus, kalau didalami mungkin aku pengen pilih si ini gitu untuk masuk. Mungkin kalau didalami seperti itu. Cuman kalau misalnya sendiri, karena kan nggak mendalami juga, nggak ngerasa ini kelebihan dibanding orang lain, nggak ngerasa gitu, cuman ya jadinya gitu, cuman taunya sampai segitu aja untuk untuk masukin, ya biasanya keluar lagi, makasih ya Allah, ini tuan rumahnya seret guys, asli seret kayak gitu. Makasih ya Kang, thank you banget ya. Terima kasih udah diundang ke sini, bercerita, makasih banyak. Ya, habis itu mungkin ada pesan-pesan buat temen yang mereka pengen dibaca tarot apa segala macam gitu sebelum datang ke tarot reader. Satu, kamu tuh harus tahu tujuan kamu apa. Ya, harus tahu tujuan kamu apa. Kenapa kamu sampai nanya ke tarot reader? Bukan kadang kan ada orang yang datang ke tarot reader hanya untuk dibaca aja, tapi nggak ada poinnya kan, nggak ada. Betul. Udah lu dibaca apa gitu. Justru itu buat orang tarot reader, bukan aku menyepelekan tarot reader yang lain, enggak, tapi jangan sampai tarot reader itu memanfaatkan kamu karena kamu hanya ingin dibaca, jadi nggak ada solusi untuk bacaannya apa ke depannya gitu. Jadi kamu harus tahu kamu ke depannya datang ke tarot reader untuk apa, mau nanya apa, harus tahu dulu. Terus juga jangan terlalu excited, jangan jadi parno, karena tarot reader juga manusia, mungkin salah ya. Terus juga jangan terlalu pas ditarot, jangan euforia gitu, jangan terlalu iya banget nanti si tarot readernya malah ngebuka di bagian itu aja, padahal kamu perlu dibaca itu di bagian mana yang bakal kamu hadapi gitu. Jadi intinya tetap jadi diri kamu, jangan terlalu excited, harus tahu mau ngapain. Ya buat keep balance aja lah gitu. Iya. Pokoknya ya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau misalnya udah dibantuin sama seorang tarot reader, dibaca sign-signnya segala macam, dan apapun yang terjadi sama hidup kita itu udah diizinin sama saya. Nah, thank you banget buat Esther Restorina Beauty Official. Jaketnya keren banget, asli, anti angin, tapi tetap modis dan tetap enak buat dipakai ya. Habis itu buat teman-teman yang mau dibaca kartu tarotnya sama Azaki, seorang tarot reader, kontaknya kemana? Boleh di DM aja ke @ZakiFaisalHusain, nama lengkap, bisa dibaca di sini. Nanti tolong editin ya. Nah itu boleh di DM di situ, nanti kita ketemu. Soalnya aku nggak ngerasa bisa buat online jarak jauh gitu. Iya. Soalnya harus megang, yang dibaca harus pegang kartunya juga. Jadi harus berhubungan langsung lah ya. Oke. Guys, nanti mungkin kita akan ngajak Azaki lagi untuk ya jadi narasumber lagi lah ya. Rame-rame lagi. Oke, jadi sekian dulu dari kita. Saya Putra Mardika dan saya Zaki Faisalhusain yang bercerita. Mohon Bila restunya ieu na sejarahna. Nggak acuk naon.
karunia guys memang jatah hero jangan kuliah di lapangan di lawan tidak nuhun geus nyebut urang pahlawan atur nuhun sami-sami boleh tahu namanya enggak? namanya sareng saha Terang nami. Siapa tahu bisa dikirimin doa. kumaha geus anggap ada Ya minimal kan bisa dikirimin doa. Kalau boleh. sedih kasihan Kasiannya kenapa? nggak tahu kebayang gue Gimana? aku kebayang gue sakit apa nggak tahu sakit hati we Ya, akhirnya. nah lo nih soal penasaran kene tanah Kan minimal. yang kene ngomong nggak dugus ke orang doang Mohon. kan mau pengen lagi aya pesan kangge jaga aku ke sekolah Saya kan tapi. Namina ingin terang tuh. yang malati kumaha yang malati hiang malati yang malati hayang malati tegaduh jika nuku orang lagi saja orang hatur nuhun Si kuntilanak itu tuh gini ya. Ini kukunya lebih panjang segini lah, lebih melengkung ke sini teh, gini nah gini. Gini ya, kesini otomatis sakit ya. Iya. Sakit banget. Pas udah nyampe klimaks sakit, kita tuh kayak saling ngedorong gitu loh, saling ngedorong kekuatan.